Oke, selanjutnya kita coba dengarkan perspektif dari Bang Irwan Suwarto. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama gue koreksi dulu men. Saya sekarang udah bukan aktivis, saya pasifis. Karena saya merasa status aktivis itu sekarang sudah bergeser entah kemana-mana. Bahkan ke Gunung Kawi. Oke, kita akan bicara soal Sumpah Pemuda ya. Tadi di dalam prolog oleh moderator sudah disampaikan bahwa Sumpah Pemuda adalah tonggak awal penegasan kita sebagai sebuah bangsa. Jadi kalau kita bicara soal bangsa Indonesia sudah sejak tanggal 28 Oktober 1928. Bahwa 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, kita sudah menjadi sebuah bangsa. Karena itu ketika proklamasi Agustus 45, Soekarno-Hatta di akhir teks proklamasi itu mereka menyebut diri mereka atas nama bangsa Indonesia. Karena bangsanya sudah ada. Nah, hanya beberapa negara di dunia ini adalah merupakan negara bangsa. Misalnya negara bangsa itu selain Indonesia adalah Cina, Tiongkok ya, Korea, Jepang, Israel, Inggris, yang sudah berbangsa dahulu baru mereka kemudian bersepakat untuk bernegara. Nah, kita bagian dari yang itu. Jadi berbangsa lebih dahulu baru kemudian kita bersepakat untuk menjadi negara. Nah, pertanyaannya adalah relevansinya terhadap refleksi peringatan Sumpah Pemuda hari ini apa? Kita harus mengakui bahwa 77 tahun Indonesia merdeka, semangat Sumpah Pemuda itu sudah lari ke karu-karuan. Bahwa kemudian, nah kebetulan sahabat saya Bung Yudi sudah sampai. Ya, selamat datang buat Bang Yudi. Silakan Bang. Bung Yudi ini ternyata sahabat saya sejak lama. Tapi kebetulan sekarang saya masih tetap seperti yang dulu. Bung Yudi sekarang sudah menjadi anggota ya. Saya lanjutkan ya, bahwa setahun belakangan saya bicara soal yang paling fundamental soal bangsa ini adalah soal ideologi. Mungkin nggak banyak orang yang membicara soal ideologi hari ini. Secara terbuka di beberapa podcast bahkan saya menyebut bahwa Pancasila belum selesai sebagai sebuah ideologi, belum layak kita sebut sebagai sebuah ideologi. Kenapa? Karena kalau Bung Yudi salah satu orang yang saya paham pasti juga belajar soal sejarah ideologi dan lain-lain. Bahkan Bung Yudi ini orang yang percaya bahwa Karl Marx itu orang Bojonegoro. Jadi problem ideologi kita adalah gini. Kalau Pancasila bisa kita sebut sebagai ideologi ansih, mana landasan berpikir? Di mana landasan berpikir Pancasila? Saya dipanggil oleh Sekjen Wantanas karena saya berkata Pancasila belum sebagai ideologi. Saya jawab, kenapa Anda yakin Pancasila itu ideologi? Pancasila dikonsepsikan secara filsafatik, iya. Tetapi kemudian Soekarno mengabaikan Pancasila itu untuk dilengkapi agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terjadi. Itulah yang mengakibatkan kemudian Pancasila ditafsirkan sesuai selera kekuasaan. Soekarno menafsirkan Pancasila begini, Soeharto 30 tahun begitu. Terakhir Pak Jokowi bilang saya Pancasila. Salah Soekarno, salah Soeharto, salah Pak Jokowi. Tidak, yang salah kita nggak punya keinginan yang jujur untuk bersama-sama melengkapi Pancasila itu sebagai bagian dari tugas sejarah kita sebagai pemuda. Di mana kalian? Nah, bayangkan saja misalnya gini. Ini ada satu pengalaman tahun 2003 saya ke Pakistan. Suatu ketika saya nonton TV ada percakapan antara Raja Fahd dan Ziaul Haq berbahasa Arab tetapi ada translate Inggrisnya. Jadi saya ngerti akhirnya.
Waktu itu Raja Fahd bertanya pada Jarullah, kenapa Pakistan tidak pernah mengirim tenaga kerja perempuan ke Arab Saudi? Tidak seperti Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, dan lain-lain. Ini jawabannya Jarullah, ini saya masih ingat kata demi kata. Selama saya sebagai pemimpin Pakistan tidak mampu menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan Pakistan di negara Anda, tidak akan saya kirim perempuan ke negara Anda. Mana? Di Pakistan nggak ada Pancasila loh. Tapi dia berhasil mentransformasikan pikiran-pikiran ideologis itu dalam kegiatan-kegiatan keseharian. Sekitar tahun 2010-2011 misalnya, ketika saya dan beberapa kawan dipimpin oleh Pak Ojek Aligis mengadvokasi seorang mahasiswa Indonesia yang dibunuh di Nanyang Technology University di Singapura bernama David, dibunuh, dilempar dari atas. Ketika kita sedang mengadvokasi mahasiswa Indonesia yang dibunuh di Singapura, pemerintah Indonesia saat itu, pemerintah SBY justru melakukan kerjasama dengan NTU. Makanya saya ngomong, are you Indonesian or not? Where is your nationalism? Di mana nasionalisme kalian sebagai pemimpin? Kita sudah berjuang soal mahasiswa Indonesia yang dibunuh di luar negeri, kalian malah kerjasama sama universitasnya. Di mana? Mana Pancasilanya? Ketika atlet bulu tangkis kita diusir dari Inggris kemarin, kita tidak mengeluarkan statement diplomatik apapun. Padahal Pancasila bicara soal dignity kita, soal martabat kita sebagai suatu bangsa. Bagaimana? Nah, saya mau kasih satu contoh begini. Ketika Lenin mengobarkan revolusi Bolshevik, lalu kemudian terbentuk sebuah Uni Soviet Sosialis Republik, ketika Lenin wafat, Stalin belok. Dia memanipulasi pikiran-pikiran ajaran-ajaran Lenin itu untuk kepentingan politik Stalin. Belok dia. Mao ketika setelah revolusi budaya, Deng Xiaoping mau menggantikan Mao, Deng Xiaoping bilang menjadi kaya bukanlah haram. Mak, komunis nggak boleh kaya, Pak. Kenapa Deng Xiaoping mengeluarkan statement itu? Karena Cina harus bergeser sedikit ke tengah, menyambut Hong Kong kembali dari kolonial Inggris. Revisionis Cina, bukan komunis. Dan terakhir Iran. Ketika Khomeini wafat, Ali Khamenei sebagai ayatollah tetap bisa melestarikan pikiran itu ideologis. Nah, kita nggak bisa memaksakan Pancasila itu terus-menerus ideologi di saat yang sama Pancasila ideologinya tidak ada di lapisan yang terbawah. Padahal sebagai sebuah ideologi dia harus komprehensif. Saya sedang menulis buku judulnya adalah Ikhtiar Menyempurnakan Pancasila. Jadi keblinger juga kita misalnya hari ini kita mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Orang yang tergila-gila dengan Islam menolak Pancasila itu keblinger. Orang yang tergila-gila Pancasila lalu menjadi anti-semitisme juga keblinger. Karena sesungguhnya Pancasila itu hukum Tuhan. Soal ketauhidan Tuhan yang satu, manusia yang beradab itu soal mahlumin nas, lalu ukhuwah, musyawarah mufakat dan keadilan. Ini nggak ada problem soal itu. Problemnya adalah tidak dituntaskan sebagai ideologi ansih. Ini problem. Munculnya BPIP misalnya, Badan Pengarah Ideologi Pancasila, loh. Apa yang mau diarahin? Kalian aja tersesat loh. Mau ngarahin kita kemana? Kalian tersesat loh, mau ngarahin kita tersesat gitu. Loh, kan ini bukti gitu. Kalian tersesat, lalu mau mengarahkan kita kemana? Mau lebih tersesat atau apa? Nah, saya mungkin agak ekstrim berpikir bahwa problem kita adalah kita menyerahkan take it for granted demokrasi ini secara liberal kepada partai politik. Sorry to say, Bu. Iya, karena sumber masalah sebenarnya partai politik hari ini. Mereka tidak pernah ada dalam sejarah di Indonesia manapun. Tahun 28 mereka nggak ada, 45 nggak ada, 65 nggak ada, 98 nggak ada. Lalu kalau ada orang partai politik bilang, mari lihat kami aja perubahan, bagaimana orang kalian yang mau kami rubah? Nah, saya berpikirnya malah partai politik seharusnya menjadi partai pelopor. Saya berharap Bu Yudi pesan minum dulu. Enggak. Saya yakin Mas Bowong kalau ada orang-orang seperti Bu Yudi di partainya dia akan menjadi revolusioner. Dan saya berharap Gerindra bisa menjadi partai pelopor dan bisa membawa Bu Yudi bisa mewarnai Mas Bowo untuk
kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena begini ya, kita nih nggak konsisten. Kita bilang nggak boleh berubah Undang-Undang Dasar 45. Atau dalam secara empirik kita rubah berkali-kali kok. Panjang Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar RIS 49, Undang-Undang Dasar sementara 50, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasca dekret 59, lalu kemudian kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar berkali-kali. Alhamdulillah partainya Bung Yudi belum ada jadi nggak terlibat. Kembalikan lagi gitu. Lalu kita bentuk pemerintahan kan berubah-ubah terus. Ya, republik, lalu serikat, parlementer, demokrasi terpimpin, era ala Soekarno, demokrasi Pancasila, zaman Soeharto, lalu kita masuk ke era multipartai yang keblinger menurut saya, karena kemudian kita memperkarakan hal-hal yang paling privat terhadap orang lain. Saya pendukung Ahok waktu pemilu 2017. Kenapa saya dukung Ahok? Karena saya dengar Jokowi dan Pak Prabowo mendukung Anies. Saya anti mainstream. Jadi enggak, saya kesal karena tiba-tiba orang memperkarakan Ahok karena kecinaannya. Saya kesal karena tiba-tiba orang memperkarakan Ahok karena agamanya. Siapa yang bisa minta lahir dari Cina? Jadi Cina ya, saya minta tolong Tuhan, lahirkan saya jadi Cina ya. Tuhan tolong dong, kalau bisa saya Batak. Nggak ada yang bisa memilih. Kita nggak punya kekuasaan apapun untuk mengajak meminta Tuhan untuk melahirkan kita menjadi suku apa. Lalu untuk urusan yang paling asasi itu kita diperkarakan bagaimana ceritanya Republik ini. Kalau soal katanya orang Cina pernah jadi cepu Belanda, orang Arab juga ada. Orang Indonesia malah lebih banyak cepu, makanya Belanda 350 tahun di sini. Mungkin makan masa cepu. Ini kan problem ini. Gitu. Lalu soal agama, asasi ya. Makanya waktu ketika saya dukung Ahok, saya bilang, kau siapa? Kalian siapa? Kalian memperkarakan suku orang. Suku kau pernah kibarkan bendera Indonesia nggak di luar negeri? Orang-orang Tionghoa, keturunan Tionghoa ini mengibarkan bendera Indonesia di luar negeri. Kita juara Piala Thomas, juara All England. Nggak ada yang Melayu tuh Pak. Cina semua. Gitu. Tapi mereka menunjukkan keindonesiaan. Jadi problemnya bukan di suku. Tapi kita masuk dalam ruang-ruang sempit karena kepentingan politik yang taktis. Karena partai politik itu terlalu taktis dia. Ini masalah betul. Mohon maaf lagi. Tolong hand putih ya. Maaf ya. Gini. Saya dan Bu Yudi dibesarkan dengan kultur yang hampir sama sebenarnya. Kita berasal dari akar yang sama sebenarnya. Karena diskusi kita mungkin beda generasinya aja. Generasi saya ada di generasi Agus Jambo dan Ismu ya. Bu Yudi udah di level berikutnya. Cuma kita berasal dari akar yang sama. Jadi ketika misalnya saya pertemuan saya dengan salah seorang senior yang membawa saya dulu belajar tentang sosialisme, komunisme, saya bilang mereka gagal semua Pak. Sekarang kita kembali aja kepada ajaran Tuhan. Karena kapitalisme itu nggak bisa lo lawan dengan sosialisme, komunisme atau ideologi-ideologi yang buatan manusia, nggak bisa. Karena kita lahir bersama dengan sikap-sikap kapitalis itu. Mau menang sendiri, mau untung lebih banyak, mau diutamakan. Setiap bayi yang lahir langsung kapitalis. Lalu bagaimana mau melawan sifat-sifat dasar yang dibawa sejak lahir itu dengan ideologi-ideologi bawaan Tuhan? Dia hanya bisa diselesaikan kalau kita kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan. Kembali kepada kemudian nabi-nabi, jangan rakus, jangan mau menang sendiri, harus mau berbagi. Itu kan implementasinya tetap itu pada saat. Saya mau tanya mana sih ajaran agama misalnya mengajarkan keburukan itu sama aja, semua sama. Kita mengajukan kebaikan, nah persoalannya adalah di aplikasi. Soalnya ada gitu. Nah, tantangan kita soal pemuda di era yang sudah semakin runyam ini adalah problem besarnya adalah teman-teman pemuda ini malas baca. Kalian nggak punya referensi apapun untuk mendebat kami yang tua. Jadi kalian nggak punya bacaan yang cukup untuk melawan kami yang tua. Jadi ketika kami masih bisa pintar, kalian kesal. Problemnya kalian nggak mau baca. Kita baca Google. Itu berbahaya banget. Kita baca Google. Di era saya misalnya, ketika kita membaca, beberapa hari kemudian kita datang kepada senior-senior atau orang-orang yang kita anggap layak untuk kita minta pendapat tentang buku itu. Agar kenapa? Agar kita tidak menjadi budak penulisnya.
Kemudian kita baca, kita diskusi, kemudian kita baru bicara soal konsolidasi aksi ya. Hari ini kan kalian bypass itu, konsolidasi langsung aksi, konsolidasi langsung aksi. Gitu. Kalian kosong sama sekali, nggak ada satupun dialektika yang bisa kalian tawarkan kepada bangsa ini. Tidak ada. Misalnya saya hampir setiap hari adik-adik main di rumah. Jadi saya biarin aja orang datang ke rumah sampai subuh, kadang-kadang adik-adik ini main. Kadang-kadang mereka saya tanya, kalian baca apa? Kalian baca apa? Tahu apa kalian tentang misalnya Otto von Bismarck, misalnya Immanuel Kant? Misalnya ini, saya kasih tahu ya, buku yang kalian baca misalnya, Il Principe itu ditulis oleh Mas Niccolo Machiavelli tahun 1533 kalau nggak salah. Sadar nggak kalian bahwa 300 tahun sebelum Niccolo Machiavelli membuat buku itu, bagaimana merebut kekuasaan dengan segala cara, seorang putra Jawa sudah berhasil melakukannya tanpa konsep, namanya Ken Arok. Sadar nggak? Kok kita lebih dulu? Kalau tergila-gila dengan Machiavelli, kalian lupa bahwa ada Ken Arok yang dekat, yang bisa kalian pelajari dari tukang rumput di raja. Kalian sadar nggak bahwa hukum laut internasional hari ini diadopsi dari hukum laut Bugis yang ditulis oleh seorang penulis pelaut Bugis bernama Amanadatta. Saya punya kawan orang Makassar bilang, oh pantas ada jalan Amanadatta di Makassar. Blokon kali ini. Amanadatta membuat 25 poin hukum laut diadopsi oleh kerajaan Inggris, kemudian dipakai oleh PBB dalam United Nations Convention Law of the Sea. Jadi hukum laut internasional mencuri ide dari seorang pelaut Bugis bernama Amanadatta. Saya setuju tadi dengan Mbak Melani bahwa bangsa ini sudah diberi begitu banyak yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Kita diberi sumber daya alam yang luar biasa, kita diberi alam yang elok, kita diberi oleh satu hal yang menjadi kelebihan bangsa kita adalah kita memiliki endurance yang tinggi, daya tahan yang sangat tinggi. Itu kita uji di COVID kemarin. Gak ada COVID di Indonesia. Saya nonton di YouTube, tiba-tiba ada 50 juta rakyat Amerika homeless gara-gara COVID. Kita nggak ada yang gelandangan tuh gara-gara COVID. Betapa kuat daya tahan kita. Kita diuji oleh kekuasaan ini demi kekuasaan yang luar biasa, menggilasnya, tapi kita tetap bertahan. Yang belum diberi Tuhan pada bangsa ini adalah pemimpin yang takut Tuhan. Sebenarnya mereka, kalau pemimpin takut Tuhan, dia akan sayang sama rakyatnya, dia akan berlaku adil. Itu problem kita, Tuhan belum kasih itu. Dan saya yakin orang itu tidak akan muncul dari pemilu. Karena pemilu berbiaya tinggi mensyaratkan masuknya uang mafia ikut masuk ke situ. Yang berakibat semua orang disandera oleh kepentingan mafia. Ini masalah. Kalian mana bisa saya tidak ingin muncul dari pemilu? Nggak mungkin itu. Tapi kita biarkan saja alam bekerja sebagaimana mestinya. Cuma sebelum saya tutup paparan saya ini mungkin yang paling fundamental ya, tadi saya bilang bahwa pemimpin yang takut Tuhan itu yang belum kita diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau saja ada pemimpin di negara ini yang berani mengatakan kita jangan sampai macam-macam sama luar negeri, mereka bisa mengisolasi kita, mereka bisa mengembargo kita. Siapa yang mengembargo Indonesia? Siapa? Amerika pergi monggo masuk, Cina masuk. Cina pergi, Rusia masuk, Rusia pergi, Arab masuk, Arab pergi, Eropa bisa masuk. Siapa yang mau mengembargo Indonesia dengan begitu banyak sumber daya? Manusianya aja 270 juta. Sumber dayanya di dalam laut, di dasar laut, badan air, di atas air, daratan, gunung, bukit sampai antariksa. Itu sumber daya kita yang luar biasa. Belum lagi kita ada di jalur pelayaran yang teramai di dunia ini namanya Selat Malaka. Kita tutup Selat Malaka, mati Cina, Jepang, Korea. Dia harus mengeluarkan ongkos 400% untuk mengantar barang ke Afrika atau India. Tapi kita memang nggak punya dignity. Ditakut-takutin, jangan loh. Tapi kita
sembako. Oh, saya pastikan orang itu antek. Saya pastikan itu antek. Nah, tadi mau ngomong jadi lupa. Nah, kita hari ini misalnya, kita bisa ditanya oleh, tadi saya setuju ketika saya pernah kasih kuliah umum di Universitas PGRI Kupang, saya tanya di mana Anda letakkan Pancasila itu pada mahasiswa PGRI itu, nggak ada yang jawab. Setelah saya jelaskan tentang keindonesiaan, saya kasih pesan terakhir, besok kalau ada orang tanya lagi pada kalian, di mana Pancasila itu, kalian kasih tahu di sini. Jangan kalian kemudian nunduk-nunduk sama orang asing. Ini berbahaya betul kita ini. Kita diajari untuk tunduk pada kehendak asing. Bagaimana ini? Nah, kepemimpinan nasional penting. Karena kita di Melayu, kita patron pelayan. Kita mengikuti pemimpin. Nah, saya orang yang nggak setuju kalau misalnya ada orang ngomong Pak Jokowi mau enaknya sendiri, dia nggak mau belajar. Kau begitu. Ibnu Al-Arabi, seorang filsuf Arab mengatakan tidaklah datang seorang pemimpin melainkan begitu kondisi umat. Jadi kita mengutuk pemimpin padahal kita kelakuannya kayak gitu. Kita sombong, kita nggak mau belajar, kita nggak mau dengar omongan orang, kita nggak peduli sama orang lain. Ini persoalan apakah perlu beragama atau ini saya kacau nih. Bagaimana ada Pancasila kalau ada? Saya lewat beberapa jalan, di jalanan itu saya lihat klaster khusus muslim. Ada apa? Sejak kapan Republik ini dikapling-kapling khusus-khusus? Jauh sebelum ada Pancasila. Makanya Soekarno nggak pernah menyebut dirinya sebagai pencipta Pancasila, dia selalu menyebut dirinya sebagai penggali Pancasila. Jauh sebelum ada Pancasila, sudah ada kebiasaan-kebiasaan adat kita yang memang sudah nggak peduli sama gitu-gituan. Ada tetangganya nggak bertuan juga ditolongin kalau sakit. Ada tetangganya nggak punya agama, mati tetap diurus gitu. Itu kan problem kalau hari ini ada Pancasila tapi tiba-tiba orang harus nanya, sebelahnya yang baru pindah muslim bukan sih? Anjingnya ada apaan sih? Lalu kita mau ngapain gitu? Kalau dia bukan Islam, so kenapa? Siapa lo? Kalau dia Islam, lo kenapa? Itu masalah buat kita. Nah, era ini adalah era yang paling baik, kesempatan emas buat kita karena Amerika juga lagi sibuk sama urusannya, Cina lagi sibuk sama urusannya, Rusia lagi sibuk perang, Inggris juga lagi begitu, Uni Eropa punya tren turun. Nah, ini adalah kesempatan kita bertemu dengan pemimpin baik itu. Nah, mudah-mudahan yang jadi sih ketua umum beliau. Sebelum Bung Yudi kampanye, saya kampanyein juga. Ya mungkin sementara itu dulu, mana kita bisa elaborasi dengan tanya jawab. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.